Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kali ini kakak ingin membahas soal-soal eksponen nih. Soal-soal yang pernah muncul di SBMPTN ataupun ujian mandiri. Nah, simak ya pembahasan soalnya berikut ini. Nah, kali ini kakak ingin membahas 3 jenis soal. Soal unik ya, yang di soal eksponen. Soal jenis pertama seperti ini. Bentuk sederhana dari ini, dia soalnya soal PG. S pangkat min 1, S pangkat min 2 ditambah S pangkat min 3 dibagi S pangkat min 4 tambah S pangkat min 5 ditambah S pangkat min 6. Nah, konsep kemarin, kalau misalkan ada A pangkat negatif N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti ini ya. Nah, kita kurungin deh. Maka yang ini bisa kita rubah. S pangkat min 1 berarti jadinya 1 per X. S pangkat min 2, 1 per X pangkat 2. Terus 1 per X pangkat 3. Dibagi, yang bawah pun sama ya. Kita bikin dalam bentuk kayak gini ya. Jadinya 1 per X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 6. Nah, selanjutnya, kalau operasi pecahan itu kan kita samakan penyebutnya. Nah, biar lebih cepat kita kaliin aja semuanya dengan KPK-nya. KPK dari X, X kuadrat, S pangkat 3, S pangkat 4, S pangkat 5, S pangkat 6. KPK-nya adalah S pangkat 6. Maka atas bawah pembilang sama penyebut kita kaliin dengan X pangkat 6. 1 per X dikali S pangkat 6. Nah, berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal X pangkat 5 gitu ya. 1 per S pangkat 2 kali S pangkat 6. Berarti tinggal X pangkat 4. Yang ini berarti tinggal X pangkat 3. Yang bawahnya 1 per S pangkat 4 kali S pangkat 6. Berarti tinggal X kuadrat. Yang ini tinggal X. 1 per S pangkat 6 kali S pangkat 6. Cara-cara habis ya. Berarti tinggal 1. Nah, bentuk jenis kayak gini belum ada di opsinya nih. Berarti yang ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, semuanya ini bisa kita keluarin. Kita keluarin apanya nih? S pangkat 3-nya ya. S pangkat 3-nya kita keluarkan. X pangkat 3 kita keluarkan, berarti jadinya ini sisanya S pangkat 5 bagi S pangkat 3. S pangkat 2 ya. X pangkat 2. Terus S pangkat 4 dibagi S pangkat 3. Sisa X ya. S pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Sisa 1 ya. Nah, bawahnya kita tulis lagi. X kuadrat plus X plus 1. Nah, setelah ini kalau kita lihat antara pembilang sama penyebut udah ada yang sama. Berarti bisa kita coret. Coret, coret. Benar ya, karena sama ya. Sisanya adalah S pangkat 3. Maka jawaban bentuk sederhananya adalah X pangkat 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya jenis soal yang kedua seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan soal yang pertama ya. Bentuk yang ini dapat ditulis tanpa eksponen negatif. Nah, berarti kita buat bentuk yang ini nggak ada pangkat yang negatif gitu. Opsinya seperti ini. Nah, gimana caranya? Konsepnya sama seperti jenis soal yang pertama. Ada bentuk yang kayak gini. Nah, pecahan kan ya 3X pangkat min 1 berarti sama aja dengan 3 dikali 1 per X gitu ya. Ataupun kita tulis lagi aja ya. Yang ini kita tulis lagi aja di sini ya. X pangkat min 1 berarti 1 per X ya. Jadinya 3 per X gini ya. Y pangkat min 2 berarti jadinya 1 per Y kuadrat gini ya. Per 1 per X kuadrat terus ditambah 2 Y pangkat min 1 berarti 1 per Y ya. Jadinya 2 per Y. Nah, penyebutnya X, Y kuadrat, X kuadrat, Y. Nah, KPK-nya berarti berapa? KPK-nya berarti X yang paling tinggi S pangkat 2. Y yang paling tinggi Y pangkat 2. Maka kita kalikan dengan X pangkat 2, Y pangkat 2. Gitu ya.
atas bawah pembilang penyebut kita kali dengan X pangkat 2 Y pangkat 2. Sekali lagi, X pangkat 2-nya didapat dari X yang paling tinggi. Y pangkat 2 didapat dari Y yang paling pangkat tinggi. Oke. Terus tinggal kita kaliin aja. 3 per X dikali X kuadrat Y kuadrat. Nah, X-nya habis 1 ya. Berarti tinggal 3X Y kuadrat. Terus ini kali ini habis coret ya. Berarti tinggal min X kuadrat. Min X kuadrat. Bawahnya habis coret ya. Berarti tinggal 1 kali Y kuadrat ya. Y kuadrat. Terus ini dengan ini habis 1 Y-nya ya. Berarti tinggal 2X kuadrat Y. 2X kuadrat Y. Nah, bentuk yang ini belum ada juga. Kita kurungin, kita faktorin ya. 3XY kuadrat dikurangi X kuadrat. Sama-sama ada X. X-nya berarti bisa kita keluarin. Berarti jadinya X dalam kurung. Ini sisanya apa? 3Y kuadrat. Yang ini berarti sisanya tinggal X. Gini ya. Yang bawahnya Y kuadrat tambah 2X kuadrat Y. Nah, sama-sama ada Y-nya ya. Y-nya kita keluarin nih. Y dalam kurung. Berarti sisanya apa nih? Y ditambah ini tinggal 2X kuadrat. Nah, jadi bentuk yang pangkat negatifnya tanpa negatif yang ini. Coba kita cek dulu ya. Jawabannya X dikali 3Y kuadrat min X. Manakah ini? Nah, opsi yang cocok. Yang ini adalah opsi yang D. Gitu ya. Oke. Nah, soal yang terakhir. Kira-kira seperti ini ya. Bentuk sederhana dari. Nah, ini. Seperti yang kita ketahui. Sifat-sifat yang kita pakai nih ya. Kalau misalkan ada A per B, pangkatnya pangkat M, maka masing-masing tinggal kita pangkatin. A pangkat M, B pangkat M. Gini ya. Nah, terus kalau misalkan ada pecahan, bentuknya negatif, maka bisa kita rubah juga. Misalkan ada kayak gini, A per B, pangkat negatif M. Bisa kita rubah jadinya B per A, pangkat M. Gitu ya. Nanti selanjutnya kita gunakan lagi seperti yang seperti ini ya. Masing-masing kita pangkatin B pangkat M, A pangkat M. Kakak kurungin ya. Ini sifat-sifat nanti yang kita pakai. Oke. Pertama, 1 per 1 plus P dipangkatin 5. 1 pangkat 5 tetap 1. 1 plus P pangkat 5. Nah, kita tulis gini. Sini ya. 1 pangkat 5-nya 1 per 1 plus P pangkat 5. Kita tulis gini ya. 1 plus P pangkat 5. Terus, nah dia pangkat negatif. Berarti pecahan pangkat negatif. Kita tukar nih ya. Jadinya 1 min P per 1. Jadinya 1 min P per 1. Gini ya. Pangkatnya pangkat positif, pangkat 7 jadinya. Selanjutnya, nah yang ini juga sama ya. Kita tukar nih supaya jadi pangkat positif. Jadinya 1 plus P per P min 1 pangkat 6. Nah, ini kita tulis lagi 1 per 1 plus P pangkat 5. Ini masing-masing kita pangkatin ya. Dibagi 1 kan nggak ngaruh ya. Berarti jadinya tinggal 1 min P pangkat 7. Yang ini masing-masing kita pangkatin. 1 plus P pangkat 6 per P min 1 pangkat 6. Nah, selanjutnya kita lihat ada yang sama nih. Di sini ada 1 plus P pangkat 5. Sini juga ada 1 plus P pangkat 6. Nah, berarti bisa kita coret ya. Kita coret yang ini. Habis ini sisa 1. 6 kurang 5. Berarti sisa 1 nih ya.
Terus di sini ada 1 min P, di sini ada P min 1, sama enggak sih? Nah, yang perlu kita ketahui, contoh logikanya seperti ini. Kalau ada 2 min 5 pangkatin 2 dengan 5 min 2 pangkatin 2. Ini 2 kurangi 5, ini 5 kurangi 2. 2 kurangi 5 kan min 3 ya. Min 3 pangkatin 2, jadinya 9 kan. Nah yang ini 5 kurangi 2 kan 3, 3 pangkat 2 berarti 9 juga. Nah 2 min 5 dengan 5 min 2 pangkatnya pangkat 2, dia hasilnya sama. Nah maksud kakak seperti ini. Kalau misalkan dia itu pangkatnya adalah pangkat genap, pangkat 2, pangkat 4, 6, 8 dan seterusnya, dia ketukar ini pasti hasilnya sama. Berarti antara 1 min P dengan P min 1. Nah di sini P min 1 pangkat 6. Maka yang ini bisa kita tulis juga P min 1 pangkat 6. Maka bisa kita tulis jadinya 1 min P pangkat 6. Kenapa bisa kita tulis kayak gini ditukar? Karena dia pangkatnya pangkat genap gitu ya. Nah berarti ini bisa kita coret ya. Ini 1 min P pangkat 7, yang ini 1 min P pangkat 6. Nah kita coret nih. Berarti yang ini habis ya. Yang ini sisa 1. Nah sisanya apa nih? Kita tulis nih. Yang atas sisanya 1 min P. Yang sebelahnya ini 1 plus P ya. Yang bawahnya habis ya. Nah yang ini tinggal kita kalikan. Ini dia kali sekawan, langsung aja ya. Berarti 1 minus P kuadrat. Nah maka jawabannya adalah yang B. Nah oke adik-adik, itu tadi ya beberapa pembahasan soal mengenai eksponen yang pernah muncul di SBMPTN ataupun ujian mandiri. Nah seperti biasa, kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan diputar ulang kembali videonya, ataupun masih kurang paham juga ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.